Adik ipar perempuanku yang ketiga kalinya hamil dan datang untuk merawat pasca persalinan di rumahku. Aku langsung resing dan menghilang tanpa jejak. Suamiku tidak hanya memarahi aku sebagai wanita kejam tak tahu diuntung, tetapi juga mengancam, "Kalau kamu tidak kunjung pulang, kita cerai." Sambil tersenyum, aku melemparkan ponselku ke dalam laci. Dia tidak tahu bahwa seumur hidup ini, aku tidak akan pernah kembali lagi. Pertama kalinya adik ipar datang merawat pasca persalinan di rumahku. Aku kehilangan anak yang ada di dalam kandunganku. Kedua kalinya, dia datang untuk keperluan yang sama. Aku kehilangan pekerjaanku. Dan sekarang, untuk yang ketiga kalinya ini, aku sama sekali tidak akan berkompromi lagi. Aku justru harus membuat mereka membayar harga yang setimpal. Namaku Suan King. Usianya 31 tahun. Aku bekerja sebagai direktur desain di sebuah perusahaan periklanan terkenal di kota ini. Gajiku 20.000 yuan, yang bisa dianggap sebagai pendapatan yang cukup bagus di kota tingkat 2 ini. Aku dan Jiang Zecheng adalah teman kuliah. Setelah lulus dan berpacaran selama 2 tahun, kami langsung menikah. Saat itu, aku merasa kepribadiannya lembut, pekerjaannya stabil, dan dia adalah pilihan yang baik untuk menjalani hidup bersama. Jiang Zecheng bekerja sebagai manajemen tingkat menengah di perusahaan BUMN dengan gaji 15.000 yuan. Pendapatan kami berdua di kota ini tergolong kelas menengah ke atas. Pada tahun ketiga pernikahan kami, dengan menggunakan bantuan dari orang tua kedua belah pihak, serta tabungan kami sendiri, kami membeli sebuah apartemen berukuran 140 meter persegi dengan 3 kamar dan 2 ruang tamu di pusat kota. Saat itu, aku mengira hidup ini akan terus berjalan dengan damai dan bahagia. Hingga 3 tahun yang lalu, adik perempuan Jiang Zecheng, Jiang Xiangyi, hamil. Jiang Xiangyi 3 tahun lebih muda dariku. Dan di usia 25 tahun, dia menikah dengan seorang pria kaya bernama Xu Yuxuan. Setelah menikah, dia berhenti dari pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Kegiatan sehari-harinya hanyalah melakukan perawatan kecantikan, jalan-jalan ke mall, dan pamer di media sosial. Ketika kehamilannya menginjak bulan kelima, ibu mertua tiba-tiba menelponku dan berkata, "Wan King, lihatlah rumah kami di kampung sana yang ukurannya hanya 80 meter persegi, dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Xiangyi tidak akan bisa leluasa merawat pasca persalinannya di sana." Ibu mertua berbicara dengan nada yang begitu sungguh-sungguh di telepon. "Rumah kalian besar, punya 3 kamar dan 2 ruang tamu. Luas banget ya." Waktu itu aku baru hamil 3 bulan, pas parah-parahnya mual muntah. Tapi demi menjaga hubungan baik dengan ibu mertua, aku pun mengiyakannya. "Boleh deh, Ma, suruh Xiangyi kesini aja." Saat aku mengucapkan kata-kata itu, aku sama sekali tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. HPL Jiang Xiangyi bulan Agustus, pas puncak musim panas. Dia sudah pindah setengah bulan lebih awal, katanya biar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hari itu, sewaktu aku pulang kerja, aku mendapati pintu kamar utama tertutup. Dari dalam terdengar suara Jiang Xiangyi sedang mengobrol dengan ibu mertua. Aku mendorong pintu dan melihat lemari pakaianku sudah dikosongkan. Barang-barang Jiang Xiangyi sudah memenuhi seluruh ruangan. "Nah, ada apa ini?" Aku terpaku di ambang pintu. Ibu mertua berkata dengan nada seolah-olah itu hal yang wajar. "Xiangyi kan mau masa nifas, pasti harus tinggal di kamar utama dong. Kamar utama ada kamar mandinya, jadi lebih praktis. Lalu aku sama Zecheng tidur, di mana? Kalian tidur di kamar kedua aja. Lagian cuma sekitar 40 hari, sebentar kok." Aku menatap Jiang Zecheng. Dia menunduk sambil memainkan ponselnya. Sama sekali tidak berani menatapku. Seharusnya saat itulah, aku menyadari ada yang tidak beres. Namun, saat itu, aku memilih untuk mengalah. Aku dan Jiang Zecheng pindah ke kamar kedua yang luasnya 15 meter persegi. Pakaianku terpaksa harus digantung di gantungan baju ruang tamu. Hari di mana Jiang Xiangyi melahirkan. Aku sedang mengerjakan proposal di kantor. Aku mendapat telepon dari Jiang Zecheng yang bilang kalau dia sudah masuk ruang bersalin. Begitu aku tiba di rumah sakit, lorong sudah dipadati orang. Orang tua Xu Yuxuan, orang tua Jiang Zecheng, serta sanak saudara dan kerabat. Semua orang sibuk membahas nama bayi, membahas si bayi mirip siapa. Tidak ada satupun yang peduli padaku, seorang kakak ipar yang sedang hamil. Dan datang terburu-buru di bawah teriknya matahari. Jiang Xiangyi berhasil melahirkan seorang anak laki-laki. Seluruh keluarga sangat gembira. Keesokan harinya dia keluar rumah sakit dan pulang ke rumah kami.
memulai masa pemulihan pasca persalinan selama 42 hari secara resmi. Setiap jam 6 pagi, ibu mertua sudah bangun dan merebus berbagai macam sup di dapur, mulai dari sup kaki babi, sup ayam, sup ikan, hingga sup tulang. Aroma masakan mengepul masuk ke kamar tidur lewat celah pintu dapur. Mual di masa kehamilanku sudah parah, dan aku selalu terbangun setiap pagi karena bau masakan itu. Lalu muntah di samping mangkok toilet sampai perutku kosong. Yang lebih parah lagi adalah kedap suaranya. Anak Jiang Xiangyi terbangun 3-4 kali setiap malam, dan begitu menangis bisa berlangsung lebih dari setengah jam. Kamar utama dan kamar tamu hanya dipisahkan oleh satu tembok, dan kualitas kedap suaranya benar-benar buruk. Aku terbangun karena tangisan itu setiap malam, padahal keesokan harinya harus bangun pagi untuk bekerja. Suatu hari, saat aku benar-benar sudah tidak tahan, aku mengetuk pintu kamar utama pada pukul 2 malam. Jiang Ying, bisakah kalian mencari cara untuk menenangkan anaknya? Besok aku harus ikut rapat. Ibu mertua membuka pintu dengan ekspresi wajah yang sangat tidak menyenangkan. Wajar kalau anak lapar lalu menangis. Kamu sebagai kakak ipar, bahkan tidak membiarkan anak itu menyusu. Aku menahan amarahku saat kembali ke kamar. Jiang Zicheng membalikan badan dan terus tidur tanpa memedulikan diriku sama sekali. Kurang tidur membuatku linglung di siang hari. Suatu ketika saat sedang mengerjakan desain di kantor, aku menatap layar komputer dan tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Saat aku sadar kembali, aku sudah berbaring di ranjang rumah sakit. Kondisi ini disebabkan oleh kelelahan ekstrem serta kekurangan gizi yang memicu ancaman keguguran. Kamu harus dirawat inap untuk mempertahankan kehamilan. Pada detik itu, air mataku mengalir deras tak terbendung. Aku menelepon Jiang Zicheng, tetapi dia bilang sedang rapat dan akan datang nanti. Aku menelpon ibu mertua, dan dia berkata, Xiangyi sedang menyusui dan tidak bisa ditinggal. Pada akhirnya, sahabatku Shen Yuhan yang bergegas datang ke rumah sakit untuk menemaniku mengurus prosedur rawat inap. Wan Qing, bagaimana bisa kamu menyiksa dirimu sampai separah ini? Shen Yuhan menatapku dengan wajah pucat dan merasa sangat iba. Aku berbaring di ranjang rumah sakit sambil menatap langit-langit, bahkan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Jiang Zicheng baru tiba di rumah sakit pukul 8 malam. Tangannya membawa sekantong buah. Apa kata dokter? Katanya aku terlalu kelelahan. Harus istirahat yang benar. Kalau begitu, istirahat saja yang benar. Urusan kantor, biar ku bantu ajukan cuti. Nada bicaranya terdengar begitu ringan, seolah ini hanyalah masalah sepele. Zicheng, aku dirawat di rumah sakit. Tapi ibu dan Xiangyi tidak pernah sekalipun datang menjengukku. Mereka harus mengurus anak, jadi tidak bisa ditinggal. Ujarnya dengan nada seolah itu adalah hal yang wajar. Aku mendadak tertawa. Namun sambil tertawa, air mataku kembali mengalir. Menurutmu ini masuk akal? Jiang Zicheng mengerutkan keningnya. Wan Qing, jangan terlalu membesar-besarkan masalah. Xiangyi menjalani masa pemulihan pasca persalinan hanya 42 hari. Sebentar lagi juga selesai. Kalimat itu lagi. Aku menolehkan kepala, tidak lagi memandangnya. Malam itu Zicheng tidur semalaman di kursi penunggu rumah sakit, lalu pergi pagi-pagi sekali keesokan harinya. Aku tinggal di rumah sakit selama seminggu. Dokter baru mengizinkanku pulang setelah kondisi janin dipastikan stabil. Hari saat aku pulang ke rumah, Jiang Xiangyi sedang berbaring di sofa ruang tamu sambil bermain ponsel. Melihatku masuk, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya sama sekali. Kakak ipar sudah pulang. Bagaimana makanan rumah sakit di sana? Ibu mertua keluar dari dapur sambil membawa semangkuk sup ayam. Wan Qing, masak sendiri saja ya untuk makanmu. Ibu harus mengurus Xiangyi. Aku menyeret koper masuk ke kamar kedua, menutup pintu, lalu bersandar di daun pintu, dan perlahan merosot duduk di lantai. Anak itu akhirnya tetap tidak bisa diselamatkan. Suatu malam, setengah bulan kemudian, aku tiba-tiba merasakan sakit perut yang luar biasa. Saat Jiang Zicheng membawaku ke rumah sakit, anak itu sudah tiada. Kata dokter, itu karena ancaman keguguran yang tidak dirawat dengan baik, yang disebabkan oleh kelelahan berlebihan. Aku berbaring di atas meja operasi, mendengarkan suara percakapan antara dokter dan perawat. Sementara hatiku terasa sangat hampa dan mati. Setelah operasi selesai, aku terbaring di kamar rumah sakit selama 3 hari. Jiang Zicheng mengambil cuti untuk menemaniku. Tapi ibu mertua dan Jiang Xiangyi tidak pernah datang menjengukku sekalipun. Pada hari kepulanganku, aku bertanya kepada Jiang Zicheng,
Kenapa ibu dan Xiang Yi tidak datang menjengukku? Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, kata mereka bayinya masih terlalu kecil, jadi tidak nyaman untuk keluar rumah. Aku mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah masa nifas Jiang Xiang Yi genap 42 hari, Xu Yuxuan datang menjemputnya dengan mobil. Ibu mertua memegang tangan Jiang Xiang Yi. Xiang Yi, hiduplah yang baik di rumah. Kalau kangen ibu, kapanpun pulanglah. Jiang Xiang Yi menggendong bayinya sambil tersenyum sangat bahagia. Bu, nanti kalau aku hamil anak kedua, aku mau sebulan penuh di rumah kakak ipar lagi. Aku menggenggam erat cangkir di tanganku, hingga buku-buku jariku memutih. Setelah mereka pergi, aku menghabiskan waktu seminggu penuh untuk membersihkan rumah. Spray dan sarung bantal di kamar utama diganti semuanya. Lantainya aku pel sampai 3 kali. Bahkan menyewa jasa pembersihan profesional untuk melakukan sterilisasi. Jiang Zicheng melihatku sibuk kesana kemari. Perlu separuhnya begini, bukan musuh juga yang pernah tinggal di sini. Aku menghentikan pekerjaanku dan menatapnya. Jiang Zicheng, aku kehilangan anak kita. Kamu tahu itu? Dia tertegun sejenak, lalu mendekat ingin memelukku. Aku tahu, tapi ini kecelakaan. Kita masih bisa punya anak lagi ke depannya. Aku tidak ingin mendengar kata ke depannya lagi. Hubunganku dan Jiang Zicheng benar-benar telah berubah. Kami mulai tidur di kamar terpisah, sibuk dengan urusan masing-masing setiap hari, dan paling banyak hanya berbicara 2 kalimat ketika pulang ke rumah. Aku pikir hidup akan terus berjalan seperti ini, dilewati secara hambar. Namun, aku tidak menyangka. Setahun kemudian, mimpi buruk itu datang lagi. Itu terjadi tidak lama setelah tahun baru Imlek tahun lalu. Ibu mertua menelponku lagi. Wan Qing, Xiang Ying hamil lagi. Kali ini anak perempuan. Suara ibu mertua terdengar sangat antusias. Jari-jariku membeku di atas layar ponsel. Ma, ibu menelpon cuma mau ngasih tahu ini. Lang Nem, satu lagi. Xiang Yi mau masa nifas di rumah kalian lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenanganku. Ma, kejadian yang lalu, apa ibu sudah lupa? Aku merawat Xiang Yi masa nifas, sampai anakku sendiri keguguran. Aduh, itu kan cuma kecelakaan. Kamu jangan diingat-ingat terus. Nada bicara ibu mertua terdengar agak tidak sabar. Lagian sekarang kamu juga belum hamil lagi, kan? Apa salahnya membantu adik iparmu? Aku memejamkan mata. Ma, aku tidak setuju. Kamu bilang apa? Suara ibu mertua langsung meninggi. Kukatakan aku tidak setuju. Kali ini, Xiang Yi tidak boleh datang ke rumahku. Aku mengucapkannya kata demi kata dengan sangat jelas. Ujung telepon sana terdiam beberapa detik, lalu ibu mertua mulai menangis. Suan King, kenapa kamu tegas sekali? Xiang Yi dari kecil selalu mengagumimu sebagai kakak iparnya. Sekarang membantunya mengurus masa nifas saja, kamu tidak mau. Ma, bukan aku tidak mau membantu, tapi aku benar-benar tidak sanggup. Kukatakan aku tidak setuju. Kali ini, Xiang Yi tidak boleh datang ke rumahku. Tidak sanggup, menurutku kamu itu egois. Tangisan ibu mertua semakin keras. Kalau berani, jangan anggap aku ibu mertuamu lagi. Dia langsung menutup telepon, setelah berkata begitu. Aku menatap layar ponsel, merasa geli sekaligus pilu. Malam harinya Jiang Zicheng pulang. Begitu masuk langsung memasang wajah cemberut. Wan Qing, ibumu menelponku. Aku tahu. Aku melanjutkan memotong sayuran, bahkan tidak mendongak. Kamu kan tahu keadaan Xiang Yi. Hubungan dia dan Xu Yuxuan belakangan ini kurang baik. Xu Yuxuan seharian sibuk urusan di luar, sama sekali tidak mengurus rumah. Dia sedang hamil sendirian dan masih harus mengurus si sulung. Bantu saja dia. Aku meletakkan pisau dapur, berbalik menatapnya. Jiang Zicheng, masalah keguguranku waktu itu. Apa kamu sudah melupakannya begitu saja? Aku tidak lupa, tapi itu hanya kecelakaan. Dia mengerutkan kening. Kali ini tidak akan terjadi lagi, aku janji. Janji, apa yang bisa kamu jadikan jaminan? Kemarin dulu kamu juga bilang begitu. Wan Qing, jangan bersikap tidak masuk akal begini. Nada suaranya mulai terdengar tidak sabar. Cuma 42 hari, sebentar juga bakal lewat. Aku menatap pria di hadapanku ini, tiba-tiba merasa begitu asing. Jiang Zicheng, kalau kamu benar-benar peduli padaku, kamu tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, Xiang Yi sudah membeli tiket kereta cepat.
Minggu depan dia akan datang. Aku tertegun. Apa yang kamu bilang? Ku bilang Xiang Yi akan datang minggu depan. Persiapkan dirimu. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan berjalan menuju ruang tamu. Pada detik itu, aku mengerti. Dari awal sampai akhir, dia sama sekali tidak berniat meminta pendapatku. Dia dan ibu mertua sudah berdiskusi sejak lama. Menelpon ini hanya sekadar memberitahuku saja. Aku menarik napas dalam-dalam, mematikan kompor gas, lalu kembali ke kamar untuk mulai mengemasi barang-barang. Jiang Sicheng mengikuti masuk dan menarik tanganku. Kamu mau apa? Pindah rumah? Kamu sudah gila ya? Dia mencengkeram lenganku. Keadaan rumah lagi baik-baik saja, mau pindah kemana? Aku menghempaskan tangannya. Bukankah kamu bilang Xiang Yi mau datang? Kalau begitu aku pergi saja, biar tidak bikin risih. Suan King, bisa tidak jangan bersikap egois begini? Suara Jiang Sicheng meninggi 8 oktav. Aku menghentikan tanganku dan menatapnya. Jiang Sicheng, apa kamu ingat apa yang kamu katakan saat kita menikah dulu? Dia tertegun. Kamu bilang, kamu akan selalu berdiri di pihakku, akan melindungiku, dan akan membuatku bahagia. Air mataku perlahan jatuh. Tapi bagaimana denganmu? Apa kamu menepatinya? Jiang Sicheng membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Malam itu, aku benar-benar pindah. Aku menginap di sebuah hotel dekat kantorku. Jiang Sicheng mengirimiku pesan yang tak terhitung jumlahnya, dan menelponku berkali-kali. Satu pun tidak ada yang kubalas. 3 hari kemudian, dia tiba-tiba muncul di lantai bawah kantorku. Wan Qing, berhentilah membuat kehebohan. Ayo pulang. Dia terlihat jauh lebih kurus. Aku tidak membuat kehebohan. Aku sangat tenang. Aku berkata dengan tenang. Kapan Xiang Yi pergi, baru aku akan pulang. Dia akan tiba besok. Kamu tidak mungkin membiarkannya tidak punya tempat tinggal, kan? Aku menatapnya. Lalu tiba-tiba tersenyum. Jiang Sicheng, aku baru sadar kalau aku benar-benar tidak mengenalmu. Pada akhirnya, aku tetap berkompromi. Bukan karena aku merasa iba, melainkan karena aku sudah lelah. Saat aku pulang ke rumah, Jiang Xiangyi sudah tiba. Kali ini, dia tidak hanya datang dengan perut buncit, tetapi juga membawa Dabao yang berusia lebih dari 2 tahun. Begitu melihatku, Dabao langsung merentangkan kedua tangannya, meminta tolong agar digendong. Aku membungkuk dan mengangkatnya. Dia menggeliat di dalam pelukanku. Lalu, tiba-tiba menyambar gelas air di atas meja dan meleparkannya ke lantai. Dengan suara, rang, gelas itu pecah berkeping-keping. Aduh, Dabao nakal sekali, ucap ibu mertua sambil tersenyum. Namanya juga anak kecil, belum mengerti apa-apa. Aku menatap pecahan kaca di lantai, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari-hari berikutnya terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Jiang Xiangyi menjadi lebih cerdik kali ini. Dia pindah setengah bulan lebih awal, dengan alasan ingin memulihkan kandungannya. Setiap hari, dia berbaring di tempat tidur kamar utama. Kalau tidak main ponsel, ia menonton drama. Dabao berlarian ke sana kemari di dalam rumah. Mulai dari ruang tamu, kamar tidur, hingga dapur. Tidak ada tempat yang tidak didatanginya. Suatu hari sepulang kerja, aku mendapati lipstik baru, foundation, dan serum wajahku semuanya sudah dipakai main oleh Dabao. Dinding, sofa, dan lantai rumah, di mana-mana penuh dengan bekas lipstik. Aku berdiri di ruang tamu, terpaku dan tak bisa berkata apa-apa. Xiang Yi, apa-apaan ini? Aku berusaha keras menahan amarah. Jiang Xiangyi menjulurkan kepalanya dari dalam kamar. Aduh, anak kecil kan, tidak tahu apa-apa. Jangan dimasukkan ke hati. Produk makeup ini harganya beberapa juta rupiah. Cuma beberapa ribu saja kok. Kenapa pelit sekali sih? Jiang Xiangyi mencebikkan bibirnya. Nanti ku bayar kalau perlu. Namun hingga dia pergi, uangnya tidak pernah sekalipun dibayarkan. Yang lebih membuatku hampir gila adalah Jiang Xiangyi mulai melakukan siaran langsung untuk berjualan di rumah. Setiap hari pukul 3 hingga 5 sore, dia menyiapkan dudukan ponsel di ruang tamu dan memperkenalkan berbagai produk ke arah kamera. Teman-teman, masker wajah ini sangat bagus sekali. Aku sendiri juga memakainya loh. Hari ini, aku sudah mendapatkan harga termurah untuk kalian. Hanya Rp99 saja. Cepat pesan sekarang. Suaranya menggema di seluruh ruang tamu, membuatku sama sekali tidak bisa beristirahat di dalam kamar. Suatu hari, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi, dan membuka pintu kamar. Xiangyi, bisa-bisakah kamu kecilkan sedikit suaramu? Aku mau istirahat. Dia melirikku sekilas, lalu kembali tersenyum ke arah kamera. Maaf ya teman-teman, kakak iparku baru saja bicara.
Kita jeda sebentar ya. Setelah berkata demikian, dia mematikan siaran langsungnya dan berbalik menatapku. Kakak ipar, aku sedang mencari uang. Jangan menggangguku. Ini rumahku. Aku pulang kerja ingin istirahat. Apa tidak boleh? Kalau begitu istirahatlah di dalam kamar. Siapa suruh kamu keluar? Jiang Xiangyi memutar bola matanya. Aku sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Yang lebih keterlaluan lagi adalah Jiang Xiangyi mulai memakai produk perawatan kulitku. Seperti esensku yang berharga 500.000 per botol. Dan krim wajah 800.000 per botol. Dia langsung mengambilnya dan mengoleskannya ke wajah. Xiangyi, itu barangku. Aku menatapnya, berusaha untuk tetap tenang. Aku tahu, aku cuma pakai sedikit kok, katanya sambil nyengir. Lagian kamu juga tidak bakal habis pakai. Kalau dibiarkan saja kan mubazir. Tapi ini punyaku. Kamu seharusnya bertanya dulu padaku sebelum pakai. Duh, kakak ipar, kok pelit banget sih? Jiang Xiangyi mengerutkan kening. Aku kan bukan orang lain. Cuma pakai sedikit barangmu saja. Kenapa memangnya? Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu berbalik kembali ke kamar. Aku tahu berdebat lagi hanya akan membuatku semakin emosi. Hari di mana Jiang Xiangyi melahirkan. Aku kebetulan sedang mempersiapkan presentasi promosi jabatan. Perusahaan berencana menaikkan jabatan seseorang menjadi direktur kreatif. Aku bersaing dengan 2 rekan kerja lainnya untuk posisi ini. Aku sudah mempersiapkan presentasi ini selama sebulan penuh, mengumpulkan data, membuat rancangan, dan merevisi materi presentasi berulang-ulang. Malam sebelum presentasi, aku sedang memeriksa ulang rancanganku di ruang kerja. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Aku memijat mataku yang terasa perih dan lelah. Masih ada beberapa halaman presentasi yang harus disempurnakan. Tiba-tiba pintu ruang kerja didorong terbuka. Jiang Xiangyi berdiri di ambang pintu sambil membawa laptop. Kakak ipar, aku mau pakai komputer untuk edit video siaran langsung. Minggir dulu ya. Aku tertegun, Xiangyi. Besok aku ada presentasi penting. Malam ini aku harus merampungkan rancangan ini. Aku juga buru-buru banget, videonya harus diunggah malam ini juga. Kalau besok sudah terlambat, katanya dengan nada tanpa bersalah. Tapi presentasiku besok menentukan kenaikan jabatanku. Ini jauh lebih penting daripada videomu. Ekspresi wajah Jiang Xiangyi langsung berubah. Suan King, apa maksudmu? Pekerjaanku jadi tidak penting begitu? Bukan begitu maksudku, aku cuma... Kamu sengaja meremehkannya, karena aku cuma siaran langsung. Jiang Xiangyi memotong ucapanku. Pikir pekerjaanmu bagus banget sampai belagu ya? Uang yang kudapat tidak kalah banyak darimu. Aku dibuat kesal sampai ingin tertawa mendengar ucapannya. Xiangyi, bisakah kamu bersikap masuk akal? Ini ruang kerjaku. Aku sedang pakai komputer. Bagaimana bisa kamu? Aku tidak peduli. Jiang Xiangyi tiba-tiba menangis. Kamu jelas-jelas menindasku. Huhu. Suara tangisannya menarik perhatian ibu mertua dan Jiang Zecheng. Ada apa? Ada apa? Ibu mertua menerobos masuk. Xiangyi, kenapa kamu menangis? Jiang Xiangyi berkata dengan terseduh-seduh. Bu, kakak ipar tidak membiarkan aku pakai komputer. Dia juga bilang, siaran langsungku tidak penting. Aku tidak bilang begitu, aku sedang buru-buru. Aku hanya bilang besok aku ada sidang ujian. Malam ini aku harus selesaikan proposalnya. Ekspresi ibu mertua langsung berubah. Suan Qi, Xiangyi sedang hamil, tapi tetap bersikeras bekerja. Kenapa kamu tidak membiarkan dia pakai komputernya sebentar? Bu, sidang ujianku besok sangat penting. Sidang apa yang lebih penting dari cucuku? Ibu mertua memotong perkataanku. Xiangyi sekarang sedang hamil. Mengalahlah sedikit, apa susahnya? Jiang Zecheng berdiri di pintu menatapku. Wang Qing, bagaimana kalau kamu biarkan Xiangyi pakai dulu? Aku menatap mereka bertiga. Tiba-tiba merasa sangat konyol. Baiklah, silakan pakai. Aku menyimpan filekku. Lalu bangkit keluar dari ruang kerja. Malam itu aku bolak-balik tidak bisa tidur di kamar. Memikirkan sidang ujian keesokan harinya. Hatiku terasa seperti ditindih batu besar. Keesokan harinya saat sidang ujian, kondisiku sangat buruk. Karena kurang tidur, pikiranku kacau. Di tengah-tengah presentasi, aku mendadak lupa bahan. PPT masih ada beberapa halaman yang belum sempurna. Hingga akhirnya mendapat kritikan dari para penguji. Pada akhirnya, kesempatan promosi jabatan jatuh ke tangan rekan kerja yang lain. Saat aku keluar dari ruang rapat, Xin Yuhan mengejarku. Wan Qing, kamu kenapa? Ini tidak seperti dirimu. Aku menggelengkan kepala. Air mata pun jatuh. Yuhan, aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Malam itu,
Jiang Xiangyi dengan lancar melahirkan seorang anak perempuan. Seluruh anggota keluarga kembali bersorak gembira. Aku duduk di bangku panjang koridor rumah sakit, melihat mereka mengelilingi bayi di dalam bedongan. Tiba-tiba merasa diriku seperti orang asing. Jiang Zicheng berjalan mendekat, menepuk bahuku. Soal kenaikan jabatan Wan Qing aku sudah dengar, tidak apa-apa. Masih ada kesempatan lain. Aku menatapnya dan berkata dengan dingin, Jiang Zicheng, jika semalam kamu bisa berdiri di pihakku, hasilnya mungkin akan berbeda. Dia tertegun, terbengong-bengong, akhirnya tidak mengatakan apa-apa. 42 hari berikutnya, aku lalui setiap hari dalam penderitaan. Selama masa pemulihan, setelah melahirkan Jiang Xiangyi, Xu Yuxuan hanya datang sekali di akhir pekan. Setiap kali datang selalu membawa segerombolan teman, katanya untuk merayakan anak perempuan Tianle. Mereka bermain kartu, minum, dan merokok di ruang tamu. Membuat keributan luar biasa. Aku bersembunyi di kamar sambil menutup telinga. Merasa rumah ini bukan lagi rumahku. Suatu kali aku benar-benar tidak tahan lagi. Membuka pintu dan berkata, bisakah kalian sedikit pelankan suara? Salah satu teman Xu Yuxuan tersenyum dan berkata, kakak ipar, kami ini sedang membawa keberuntungan untuk keluarga kalian. Bergembiralah sedikit. Aku sangat marah hingga seluruh tubuhku gemetar. Berbalik dan kembali ke kamar. Jiang Zicheng mengejar masuk. Wan Qing, mereka kan tidak sengaja. Jiang Zicheng, sebenarnya kamu berdiri di pihak siapa? Aku menatapnya. Dia terdiam. Pada detik itu, aku benar-benar patah hati dan menyerah. 42 hari akhirnya terlewati juga. Saat Jiang Xiangyi pergi, aku berdiri di atas balkon, melihat mobil Xu Yuxuan pergi meninggalkan lantai bawah. Ibu mertua berdiri di sisiku dan tiba-tiba berkata, Wan Qing, Xiangyi bilang kalau nanti hamil anak ketiga, dia akan datang untuk pemulihan di rumahmu lagi. Jari-jariku mencengkeram erat pagar balkon, bahkan buku jariku sampai memutih. Nah, tidak akan ada lain kali. Ucapku satu persatu dengan tegas. Ibu mertuaku tertegun sejenak, lalu tersenyum. Aduh, kamu ini, ngomong apa sih? Kok konyol sekali? Aku tidak bersuara lagi. Malam itu, aku menuliskan satu kalimat di buku catatanku. Jika ada lain kali, aku harus kabur 6 bulan kemudian. Kesempatan lain kali itu benar-benar terjadi. Kali ini bahkan jauh lebih tidak masuk akal daripada 2 kali sebelumnya. Sore itu, aku sedang rapat di kantor. Ponselku tiba-tiba bergetar hebat tanpa henti. Ibu mertua, Jiang Zicheng, bahkan Jiang Xiangyi sendiri. Ketiga orang itu bergantian menelponku. Aku keluar dari ruang rapat dan mengangkat panggilan dari ibu mertuaku. Wan Qing, ada kabar luar biasa bagus. Suara ibu mertua penuh dengan kegirangan. Xiangyi hamil anak kembar. Kata dokter, itu anak kembar sepasang. Tanganku yang memegang ponsel mulai gemetar. Ma, terus kenapa? Makanya kali ini, dia butuh lebih banyak orang untuk merawatnya. Menjalani masa pemulihan setelah melahirkan anak kembar itu tidak mudah. Ucap ibu mertua dengan nada yang sangat wajar. Kosongkan kedua kamar itu. Minggu depan dia akan pindah ke sana. Aku menarik napas dalam-dalam. Ma, sudah kubilang tidak akan ada lain kali. Apa pula lain kali atau tidak ada? Xiangyi itu adik iparmu. Membantunya mengurus masa nifas adalah hal yang sudah sewajarnya. Suara ibu mertua tiba-tiba menjadi tajam. Aku tidak setuju. Kukatakan setiap kata dengan jelas. Su Wan Qing, kamu jangan tidak tahu diuntung. Ibu mertua mulai melontarkan kata-kata kasar. Waktu kamu menikah dulu, aku kan memberikan mahar 150.000. Sekarang, minta tolong sedikit saja kenapa memangnya? Aku tertegun. 150.000? Bukankah uang itu dipinjam oleh Jiang Zicheng? Selama beberapa tahun ini, kami terus mencicilnya. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Uang 150.000 apa? Sekarang aku minta kalian membalas budi, apa itu tidak boleh? Ibu mertua berbicara dengan nada tanpa rasa bersalah. Aku tiba-tiba sadar. Ternyata selama beberapa tahun ini, aku selalu dibohongi. Ibu, uang 150.000 itu pinjaman Zicheng dari ibu. Kami membayar utangnya setiap tahun. Pinjam-meminjam apa? Itu adalah uang mahar yang kuberikan pada kalian. Ibu mertua mulai berdalih. Aku tersenyum dingin. Bu, di catatan transfer bank tertulis jelas itu pinjaman. Bahkan ada surat utangnya. Ujung telepon terdiam selama beberapa detik. Tak lama kemudian, terdengar isak tangis yang semakin melengking. Aku tidak peduli, pokoknya minggu depan Xiangyi harus pergi ke rumahmu. Mau setuju atau tidak, terserah. Setelah berkata begitu, dia menutup teleponnya.
Aku berdiri di lorong. Jari-jariku gemetar. Segala rasa sakit hati, kemarahan, dan kepedihan bertahun-tahun ini seketika meluap memenuhi dadaku. Malam harinya, saat Jiang Ziqing pulang, aku sudah memikirkan semuanya dengan matang. Begitu masuk, dia melihatku duduk di sofa ruang tamu, sambil memegang tumpukan dokumen di tangan. "Wan King, tadi ibu menelponmu ya?" Dia bertanya dengan hati-hati. "Sudah." Aku mengangkat kepala dan menatapnya. "Jiang Ziqing, sebenarnya ada apa dengan uang 150.000 itu?" Ekspresinya langsung berubah. "Wan King, dengarkan dulu penjelasanku." "Tidak usah menjelaskan," jawab aku. "Apakah uang 150.000 itu pinjaman dari ibumu untuk kita?" Dia terdiam. Aku berdiri dan melemparkan mutasi rekening bank di tangan ke atas meja. "Ini catatan cicilan selama 3 tahun terakhir. 50.000 setiap tahun, total sudah dikembalikan 150.000. Jiang Ziqing melihat catatan-catatan itu. Seluruh tubuhnya langsung membeku. "Kamu terus membohongiku kalau itu uang mahar. Padahal aslinya itu utang, kan?" Aku melangkah mendekatinya selangkah demi selangkah. Aku tidak sengaja." Suaranya semakin lama semakin pelan. "Bukannya disengaja." Aku tertawa sinis. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahuku yang sebenarnya?" Karena takut kamu tidak mau melunasi utangnya." Aku dibuat tertawa geram oleh ucapannya. "Jiang Ziqing, tahukah kamu selama 3 tahun ini demi melunasi uang ini, berapa banyak hal yang telah kurelakan? Aku ingin kuliah S2 eksekutif, tetapi harus kulepaskan karena harus membayar utang. Aku ingin membeli mobil baru, tetapi harus kulepaskan karena harus membayar utang. Bahkan untuk membeli pakaian baru saja aku merasa sayang. Semuanya demi menabung untuk membayar utang ibumu. Hasilnya, kamu malah memberitahu bahwa ini semua hanyalah sebuah penipuan." Jiang Ziqing menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. "Jiang Ziqing, soal Xiang Yi, ini terakhir kalinya aku bertanya padamu. Sebenarnya apa sikapmu?" Dia mengangkat kepalanya. Tatapan matanya penuh dengan keraguan. "Wan King, dia itu adikku." "Cukup." Aku memotong perkataannya. Aku tidak mau mendengar kalimat itu lagi. "Lalu apa yang kamu inginkan?" Nada suaranya menyeratkan ketidaksabaran. Aku tidak menginginkan apapun. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. "Xiang Yi akan datang minggu depan. Aku tidak akan berada di rumah." "Kamu mau pergi kemana?" "Aku akan pergi meninggalkan kota ini. Meninggalkan rumah ini. Meninggalkan kalian semua." Jiang Ziqing tertegun. "Suan King, kamu sudah gila. Memangnya kamu bisa pergi kemana?" Aku menatapnya. Tiba-tiba merasa ini sangat konyol. "Jiang Ziqing, tahukah kamu, selama 3 tahun ini, sudah tak terhitung berapa kali aku memikirkan untuk bercerai. Namun, setiap kali aku selalu mengatakan pada diri sendiri untuk bersabar lagi. Menunggu sebentar lagi, mungkin situasinya akan membaik. Sekarang barulah aku mengerti. Ada hal-hal yang tidak akan pernah membaik, dan ada orang-orang yang tidak akan pernah berubah." Setelah berkata demikian, aku melangkah masuk ke kamar tidur. Pintu pun ditutup. Malam itu aku mengalami insomnia hingga pagi hari. Keesokan paginya, aku membuat sebuah keputusan. Aku ingin pergi. Setibanya di kantor, aku langsung melangkah masuk ke ruang direktur. "Pak Le, saya ingin mengundurkan diri." Aku langsung mengutarakan niatku. Pak Li tertegun. "Wan King, kenapa? Ada masalah dengan pekerjaannya?" "Bukan, ini masalah pribadi saya." Aku meletakkan surat pengunduran diriku di atas mejanya. "Kamu mau pergi kemana?" "Chengdu. Temanku membuka perusahaan media budaya di sana dan mengundangku untuk bergabung." Memang benar, Shen Yuan pergi merintis usaha di Chengdu 2 tahun lalu, dan selalu ingin aku pergi membantunya. Pak Li menatapku. "Untuk waktu yang cukup lama." "Wan King, kamu sudah pikirkan baik-baik?" "Sudah saya pikirkan baik-baik." Nada bicaraku sangat mantap. "Kalau begitu baiklah, sesuai peraturan perusahaan, kamu masih harus bekerja selama sebulan." "Pak Li, bisakah membuat pengecualian? Saya ingin segera resign secepatnya." Aku menatapnya. Saya rela merelakan gaji bulan ini. Melihat penampilanku yang tampak kuyuh, Pak Li akhirnya mengangguk. "Baiklah, saya setujui." Saat aku melangkah keluar dari ruangannya, beban di pundakku terasa seketika menjadi ringan. Selama 2 hari berikutnya, aku mengurus prosedur pengunduran diri di kantor, serta pulang untuk membereskan barang-barang. Aku mengemas semua pakaian, sepatu, dan tas yang kubeli selama ini ke dalam 2 buah koper. Barang-barang milik Jiang Ziqing sedikit pun tidak kusentuh. Sertifikat rumah, buku nikah, dan kartu bank. Semuanya aku foto sebagai cadangan.
Dokumen-dokumen penting juga kusimpan dalam bentuk pindaian di penyimpanan awan. Malam hari di hari ketiga, Jiang Zikeng lembur dan tidak pulang. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk memindahkan semua barangku ke dekat pintu. Sebelum pergi, aku meninggalkan sepucuk surat di atas meja makan. Jiang Zecheng, rumah ini aku tidak mau lagi. Pernikahan ini juga tidak aku inginkan lagi. Kalian mau bertingkah sesuka hati pun, terserah. Aku tidak mau menemani lagi. Surat perjanjian cerai akan kurus agar pengacara mengirimkannya padamu. Pikirkan baik-baik. Setelah menulis surat ini, aku menarik koperku dan melangkah keluar dari rumah itu. Saat pintu ditutup, aku mendengar bunyi klik. Hati ini mendadak terasa begitu lega. Aku memesan taksi online, langsung pergi ke stasiun kereta. Membeli tiket kereta cepat jam 10 malam itu ke Chengdu. Duduk di ruang tunggu, aku melihat orang-orang yang lalu lalang di sekitar. Tiba-tiba merasakan suasana seperti terlempar ke dunia lain. Di usia 31 tahun, untuk pertama kalinya, aku hidup untuk diriku sendiri. Di dalam kereta, aku bersandar pada jendela, melihat pemandangan yang melesat cepat di luar jendela. Earphone memutar lagu Suwei, Dulu Dirimu. Setiap kali merasa sedih, aku menatap laut seorang diri. Selalu teringat teman-teman yang berjalan di jalan di sisiku. Berapa banyak yang sedang menyembuhkan luka. Air mataku perlahan terjatuh. Namun kali ini bukan karena merasa tersalimi, melainkan rasa bebas. Tiba di Chengdu. Hari sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Shen Yuhan sedang menungguku di pintu keluar stasiun. Seketika melihatku, dia berlari menghampiri dan memelukku. Wan Qing, akhirnya kamu datang. Suaranya terdengar sedikit tercekat. Aku bersandar di bahunya. Air mata tak henti-hentinya mengalir. Yuhan, aku akhirnya berhasil kabur. Dia menepuk punggungku. Bodoh. Ini bukan kabur. Ini adalah kelahiran kembali. Malam itu, aku tinggal di kamar yang telah disiapkan oleh Shen Yuhan. Berbaring di atas tempat tidur yang asing. Aku tidur dengan sangat nyenyak. Tanpa suara tangis bayi. Tanpa bau asap masakan. Tanpa pertengkaran dan rasa sakit hati. Aku tidur pula sampai keesokan harinya pukul 12 siang. Saat terbangun, sinar matahari Chengdu menembus tirai jendela. Terasa begitu hangat. Beberapa hari berikutnya, aku mulai beradaptasi dengan kehidupan baru. Perusahaan Shin Yuhan berada di zona teknologi tinggi Chengdu. Bergerak di bidang desain merek dan komunikasi budaya. Dia memberiku posisi sebagai direktur desain. Gajinya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Di hari pertama kerja, dia membawaku untuk mengenalkanku pada rekan-rekan kantor. Ini Su Wan Qing, sahabat terbaikku semasa kuliah. Sekaligus desainer paling berbakat yang pernah ku kenal. Shen Yuhan memperkenalkan diriku. Rekan-rekan kerjanya sangat ramah. Tidak ada hubungan antar manusia yang rumit, tidak ada intrik atau sikut-sikutan. Sepulang kerja, Shen Yuhan mengajakku melihat rumah sewaan. Kamu tidak bisa terus-menerus tinggal di tempatku. Kamu harus punya tempat tinggal sendiri, ucapnya sambil tersenyum. Kami melihat beberapa unit apartemen. Akhirnya aku memilih sebuah apartemen studio seluas 35 meter persegi. Ukurannya tidak besar, tapi sangat nyaman. Terdiri dari satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Menghadap ke selatan dengan pencahayaan matahari yang sangat bagus. Saat menandatangani kontrak sewa, aku menggunakan tabunganku sendiri. Selama bertahun-tahun ini, aku telah menabung 200.000. Awalnya berencana untuk membeli mobil atau berinvestasi. Sekarang semuanya dipakai untuk menyewa tempat tinggal. Hari saat aku pindah ke rumah baru, aku membersihkan tempat itu sendirian. Menata ruangan, membeli spray dan sarung bantal yang baru, memasang tirai jendela yang kusukai, meletakkan beberapa pot tanaman hijau di balkoni, dan juga membeli sebuah rak buku kecil. Malam harinya saat berbaring di tempat tidurku sendiri, untuk pertama kalinya, aku merasakan arti sebuah rumah. Selama beberapa hari ini, aku terus mematikan ponselku. Tidak ingin menghadapi pesan apapun dari masa lalu. Namun aku tahu bersembunyi bukanlah solusi. Pada hari ke-6, aku menyalakan kembali ponselku. Begitu aktif, pesan-pesan langsung membanjiri masuk dengan gila. Panggilan tak terjawab dari Jiang Zecheng ada 100 lebih. Pesan singkatnya puluhan. Panggilan tak terjawab dari ibu mertua ada 50 lebih. Bahkan Jiang Xiangyi pun mengirimiku pesan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai membaca pesan-pesan itu. Pesan awal dari Jiang Zecheng masih terdengar sopan. Wan Qing, kamu pergi kemana? Cepat balas pesan ini. Wan Qing, jangan buat keributan, pulanglah. Wan Qing, Xiangyi akan tiba lusa. Kembalilah dan bersiap-siaplah. Hingga hari ketiga, pesannya mulai bernada ancaman.
Song Wan King, sebenarnya apa maumu? Kalau kamu tidak kunjung pulang, aku akan lapor polisi. Apa kamu tahu tindakanmu ini sangat egois? Melihat pesan terakhir itu, aku tersenyum sinis. Egois? Selama 3 tahun ini, di bagian mana aku bersikap egois? Aku terus menggulir ke bawah dan melihat pesan dari ibu mertua. Wan King, cepatlah pulang. Bibi Jiang sudah menunggumu. Bagaimana bisa kamu sebagai ipar pergi begitu saja? Ibu beritahu kamu, Swan King, kalau kamu berani tidak pulang, ibu akan datang membuat keributan di kantormu. Melihat pesan ini, aku tersenyum, datang saja buat keributan. Lagian aku sudah mengundurkan diri. Terakhir adalah pesan dari Jiang Xiangyi. Kakak ipar, kamu di mana? Aku sudah sampai. Kenapa di rumah tidak ada orang? Kakak ipar, jangan-jangan kamu sengaja menghindariku? Swan King, kamu pisik sekali. Hanya numpang sebulan masa nifas, apa harus parah ini? Aku menatap rentetan pesan tersebut. Hatiku terasa begitu tenang. Dulu, kata-kata ini pasti akan membuatku marah, sakit hati, dan kecewa. Tetapi sekarang aku hanya merasa semua ini sangat konyol. Tepat saat aku hendak mematikan ponsel, sebuah pesan baru muncul di layar. Pesan itu dikirim oleh Jiang Secheng. Swan King, kalau kamu masih tidak mau pulang, kita bercerai. Aku menatap pesan tersebut. Sudut bibirku terangkat membentuk senyuman penuh sarkasme. Bercerai? Baguslah. Tepat seperti yang kuinginkan. Saat aku bersiap untuk membalasnya, ponselku tiba-tiba berdering. Itu nomor asing dari Chengdu. Aku sempat ragu sejenak, lalu mengangkat panggilan itu. Halo, permisi, apakah ini Swan King? Suara pria di ujung telepon. Benar, siapa Anda? Kamu siapa? Aku Xiu Yuxuan, suami Jiang Xiangyi. Aku tertegun. Bagaimana bisa Xiu Yuxuan memiliki nomorku? Kak Xiu, ada urusan apa mencari saya? Swan King, bisakah kita bertemu? Suaranya terdengar sangat kelelahan. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Jantungku berdegup kencang. Urusan apa? Tidak jelas jika dibicarakan di telepon. Kamu sekarang di mana? Aku akan menemuimu. Aku sempat ragu sejenak, namun akhirnya tetap memberitahukan alamatnya. Setengah jam kemudian, aku menemui Xiu Yuxuan di kafe lantai bawah. Dia tampak jauh lebih kuyu daripada dalam ingatanku. Ada kantung mata yang sangat gelap di bawah matanya. Swan King, terima kasih mau menemuiku. Dia duduk dan langsung membahas intinya. Ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Urusan apa? Xiu Yuxuan mengeluarkan amplop coklat dari tasnya, lalu mendorongnya ke hadapanku. Di dalam sini adalah bukti yang kukumpulkan selama 2 tahun ini. Aku terdiam. Bukti apa? Tanganku mulai gemetar. Tentang Jiang Xiangyi. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku dan dia sudah berpisah rumah sejak 2 tahun lalu. Apa maksudmu? Jiang Xiangyi sama sekali bukan ibu rumah tangga biasa. Suara Xiu Yuxuan dipenuhi keletihan. Dia adalah penipu pernikahan profesional. Aku merasa kepalaku mendadak kosong. Apa yang kamu katakan? Xiu Yuxuan membuka amplop coklat tersebut, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen. Ini hasil investigasi detektif swasta yang kupekerjakan. Selama beberapa tahun ini, Jiang Xiangyi terus berhubungan dengan pria-pria berbeda di luar. Ketiga anak itu masing-masing adalah anak dari 3 pria yang berbeda. Jari-jariku mulai gemetar. Kamu yakin? Laporan tes Danya ada di sini. Dia mendorong beberapa lembar laporan ke hadapanku. Dabo bukan anakku. Erbo juga bukan anakku. Bayi kembar yang ada di dalam kandungan wanita itu. Ayahnya adalah kakak angkatnya sendiri. Seorang pria beristri. Aku melihat lembaran-lembaran laporan itu. Seluruh diriku mendadak terpaku dan kosong. Lalu kenapa? Kenapa kamu masih membiarkannya datang dan menjalani masa nifas di rumahmu? Xiu Yuxuan tersenyum pahit. Karena aku pun baru tahu yang sebenarnya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, aku selalu mengira anak-anak itu adalah darah dagingku. Meskipun sempat curiga, aku tidak punya bukti. Sampai setengah tahun yang lalu, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Dan diam-diam melakukan tes DNA. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Setelah mengetahui kebenarannya, aku mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk mempersiapkan gugatan cerai. Aku ingin memperjuangkan hak asuh kedua anak itu. Meskipun mereka bukan anak kandungku, tapi aku sudah merawat mereka sekian lama. Dan aku sudah memiliki ikatan emosional. Aku menatap pria di hadapanku ini. Tiba-tiba merasa bahwa dia begitu malang. Lalu, kenapa kamu menceritakan semua ini kepadaku? Xiu Yuxuan menatapku dengan tatapan yang sangat rumit. Karena dalam proses penyelidikan itu, aku menemukan beberapa hal yang berkaitan denganmu. Jantungku seketika mencuat ke tenggorokan,
Hal apa? Dia kembali mengeluarkan satu dokumen dari dalam tas map. Jiang Zecheng dan ibunya sudah sejak lama mengetahui urusan Jiang Xiangyi. Apa? Aku langsung berdiri. Suaraku sampai berubah. Mereka tahu Jiang Xiangyi bermain serong di luar. Dan tahu kalau anak-anak itu bukan anakku. Suara Xiu Yuxuan terdengar sangat tenang. Namun setiap kata bagaikan jarum yang menusuk ke dalam hatiku. Alasan, kenapa mereka terus menyuruh Jiang Xiangyi datang dan menjalani masa nifas di rumahmu adalah demi apa? Suaraku bergetar. Demi membiayai hidupmu dan Jiang Xiqing untuk menanggung biaya hidupnya, serta menjaga ilusi keluarga yang bahagia. Hingga Jiang Xiangyi membersihkan namanya dan menikah lagi. Kepalaku terasa berputar-putar. Hampir saja aku kehilangan keseimbangan. Xiu Yuxuan menopang tubuhku. Kamu tidak apa-apa. Aku menggelengkan kepala. Lalu duduk kembali di kursi. Masih ada lagi. Masih ada. Xiu Yuxuan menyerahkan sebuah perekam suara padaku. Ini rekaman panggilan antara Jiang Xicheng dan ibunya. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol putar. Suara ibu mertuaku terdengar dari rekaman itu. Xicheng, kali ini Xiangyi hamil anak kembar. Biayanya pasti lebih besar. Kalian berdua, Wan Qin dan kamu, keluarkan uang lebih banyak. Alasi saja kalau itu untuk keperluan masa pemulihan usai melahirkan Xiangyi. Suara Jiang Xicheng pun terdengar. Ibu, begini rasanya kurang baik, kan? Wan Qin nanti curiga. Curiga soal apa? Bilang saja itu untuk mengurus adikmu. Memangnya dia bisa ngomong apa? Tapi apa lagi? Dulu waktu Xiangyi menikah dengan Xiu Yuxuan, uang pesangon dari keluarga Zhu semuanya diambil olehmu. Sekarang membantu adik sendiri, kenapa memangnya? Aku tahu, tapi sulit menjelaskannya ke Wan Qin. Apa susahnya menjelaskan? Kalau dia tidak setuju, ancam saja dengan perceraian. Lihat berani atau tidak dia. Mendengar percakapan itu, air mataku langsung jatuh. Ternyata selama 3 tahun ini, aku ini hanyalah bahan tertawaan. Masih ada satu lagi yang lebih kejam. Suara Xiu Yuxuan membuyarkan lamunanku. Aku mendongak dan menatapnya. Pandanganku kabur oleh air mata. Apalagi, dia menyerahkan dokumen lain kepadaku. Keguguran pertamamu dulu bukan kecelakaan. Aku menatap lembaran dokumen itu. Jari-jariku gemitar hebat. Apa yang kamu bilang? Keguguran pertamamu dulu itu disengaja. Suara Xiu Yuxuan terdengar sangat berat. Aku menemukannya selama proses penyelidikan. Rekaman percakapan ibu mertuamu. Dia mengeluarkan pena perekam lain, lalu menekan tombol putar. Dari rekaman terdengar percakapan ibu mertua dengan seorang wanita. Kak Uang, saya ingin tanya, obat herbal apa yang bisa membuat ibu hamil keguguran? Aduh, untuk apa kamu menanyakan ini? Jangan pedulikan alasannya. Katakan saja ada atau tidak. Ada sih, safflower, patch kernel, motherwort, obat herbal untuk melancarkan darah dan menghilangkan stasi semuanya punya efek itu. Tapi seberapa banyak takarannya? Itu tidak bisa dipastikan. Fisik setiap orang berbeda. Tapi kalau di awal kehamilan, tidak perlu terlalu banyak. Baik, aku mengerti. Rekaman berhenti sampai di sini. Seluruh tubuhku membeku. Rekaman kapan ini? 3 tahun lalu saat kamu hamil. Xiu Yuxuan menatapku. Aku memeriksa riwayat obrolan saat itu. Ibu mertuamu memang pernah membeli obat-obatan herbal ini. Dia menggiling obat herbal itu menjadi bubuk, lalu mencampurnya ke dalam suplemen yang direbus untukmu. Selama periode itu, sup bergizi yang kamu minum setiap hari. Semuanya dicampur dengan bahan-bahan ini. Aku menutup mulutku. Air mataku mengalir, tak tertahankan. Kenapa? Kenapa mereka tega melakukan ini? Karena kehamilanmu akan mengganggu tugasmu merawat Jiang Xiangyi. Suara Xiu Yuxuan sangat dingin. Ibu mertuamu dan Jiang Zecheng sudah berdiskusi. Daripada membiarkanmu melahirkan anak itu, lebih baik membuatmu keguguran duluan. Lagi pula kamu masih muda dan bisa hamil lagi nanti. Tapi anak Jiang Xiangyi jauh lebih penting. Rasanya dadaku seperti ditikam pisau dengan kejam. Jiang Zecheng, apakah dia tahu? Xiu Yuxuan mengeluarkan catatan panggilan lainnya. Ini adalah percakapan antara dia dan ibunya. Mereka merencanakan cara untuk menyembunyikannya darimu. Jiang Zecheng bahkan berkata, kalau kamu sampai tahu, katakan saja itu kecelakaan. Kamu pasti akan percaya. Air mataku jatuh di atas meja. Satu tetes demi satu tetes. Wan Qin, aku memberitahumu semua ini. Karena kamu berhak tahu yang sebenarnya. Xiu Yuxuan mendorong semua dokumen itu ke hadapanku. Jika kamu ingin bercerai,
Semua ini sudah cukup bagimu untuk menuntut hak maksimal. Aku menatap tumpukan bukti di atas meja itu. Tiba-tiba tertawa. Sambil tertawa, air mataku malah mengalir lagi. Ternyata selama 3 tahun ini, aku bukan hanya sebuah lelucon, tetapi juga seorang bodoh. Terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Aku menyeka air mata, lalu berdiri. Pak Shu, bolehkah aku membawa dokumen-dokumen ini? Boleh, ini semua salinannya. Dokumen aslinya ada padaku. Shu Yuxuan juga ikut berdiri. Suan King, jalani hidupmu dengan baik. Jangan biarkan sampah-sampah itu memengaruhi dirimu. Aku mengangguk, membawa amplop coklat. Yang terasa berat itu keluar dari kafe. Setibanya di apartemen, aku membentangkan semua dokumen di atas meja. Melihatnya satu persatu. Membalikannya halaman demi halaman. Setiap kali melihat satu halaman, hatiku terasa semakin dingin. Ternyata selama 3 tahun ini, aku hidup di dalam kebohongan yang dirancang dengan rapi. Ternyata hal-hal yang kukira sebuah kecelakaan, semuanya adalah skema yang sudah direncanakan sejak lama. Ternyata pria yang mengaku mencintaiku dan berjanji akan melindungiku adalah kaki tangan yang merenggut nyawa anakku. Aku menatap bukti-bukti itu, mendadak merasa sangat tenang. Aku mengeluarkan ponsel dan mencari firma hukum terbaik di Chengdu. Keesokan paginya, aku langsung pergi ke firma hukum tersebut. Yang menyambutku adalah seorang pengacara wanita berusia 40-an tahun, bermarga Chen, pengacara Chen. Saya ingin bercerai. Ucapku langsung pada intinya. Baik, silakan duduk. Pengacara Chen mengisyaratkanku untuk duduk. Bisa ceritakan situasi secara detail? Aku menceritakan pengalamanku selama 3 tahun ini, termasuk bukti yang diberikan oleh Xu Yuxuan. Semuanya sudah kuceritakan kepadanya. Setelah pengacara Chen mendengarkannya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Nona Su, situasi Anda sangat khusus. Ini bukan sekadar masalah perceraian, tetapi juga menyangkut penganiayaan. Ibu mertua Anda meracuni makanan Anda, yang menyebabkan Anda keguguran. Ini sudah merupakan tindakan kriminal. Aku tertegun, kriminal? Iya, tindak pidana penganiayaan, kata pengacara Chen dengan pasti. Jika Anda bersedia, kita bisa melapor ke polisi. Aku terdiam cukup lama. Pengacara Chen, sekarang aku hanya ingin segera bercerai. Urusan lainnya dibahas nanti saja. Baiklah, kalau begitu kita urus perceraiannya dulu. Pengacara Chen mengeluarkan selembar formulir. Tolong tuliskan rincian harta kekayaan kalian terlebih dahulu. Selama 1 jam berikutnya, aku menjelaskan secara detail seluruh harta milikku dan Jiang Secheng. Rumah itu dibeli setelah menikah. Uang mukanya dari orang tua kedua belah pihak, sedangkan cicilannya kami bayar bersama. Tetapi selama 3 tahun ini, Jiang Secheng diam-diam mentransfer 380.000 dari rekening bersama. Apakah Anda memiliki catatan transfer ini? Tanya pengacara Chen. Ada. Aku mengeluarkan ponselku, lalu membuka mutasi rekening bank. Setelah melihatnya, pengacara Chen mengangguk. Semua ini adalah bukti yang menguntungkan. Berdasarkan undang-undang perkawinan, harta bersama suami istri harus dibagi rata. Namun, karena suami Anda diam-diam memindahkan harta, Anda bisa meminta bagian yang lebih banyak. Selain itu, dia dan ibunya bersekongkol hingga menyebabkan Anda keguguran. Anda juga bisa menuntut ganti rugi atas kerugian mental. Mendengarkan analisis dari pengacara Chen, hatiku perlahan menjadi lebih tenang. Pengacara Chen, berapa lama kasus ini bisa selesai? Jika pihak sana kooperatif, sekitar 1 bulan, kata pengacara Chen. Tapi melihat situasi Anda, sepertinya pihak sana tidak akan mudah menyetujuinya. Kemungkinan besar kita harus menempuh jalur pengadilan. Mau gugatan pun, ayo, kita hadapi. Nada bicaraku terdengar sangat tegas. Kali ini, aku tidak akan mengalah lagi. Keluar dari kantor hukum, aku langsung pergi ke bank dan membekukan rekening bersama milikku dan Jiang Secheng. Alasannya adalah sengketa harta. Setelah itu, aku pergi ke kantor pertanahan untuk mengecek informasi detail mengenai properti. Rumah itu terdaftar atas nama aku dan Jiang Secheng dengan kepemilikan masing-masing setengah bagian. Namun karena kami masih terus mencicil KPE, nilai aktual rumah tersebut harus menunggu hasil penilaian. Setelah menyelesaikan semua ini, hari sudah menunjukkan pukul 3 sore. Aku kembali ke kantor. Shen Yuhan melihatku dan langsung berlari menghampiri. Wan King, dari mana saja kamu? Sepanjang pagi kamu tidak kelihatan. Aku pergi menemui pengacara. Jawabku singkat. Pengacara? Shen Yuhan tertegun sejenak, lalu langsung mengerti. Kamu mau bercerai? Aku mengangguk pelan. Baguslah. Shen Yuhan memelukku dengan penuh antusias.
Kamu akhirnya sadar juga. Bukannya cuma mau cerai, aku juga harus membuat mereka membayar perbuatannya. Aku menceritakan kembali bukti-bukti yang diberikan Xu Yuxuan kepadaku. Setelah mendengarnya, Xian Yuhan gemetar karena marah. Sekelompok orang ini benar-benar bukan manusia. Wan Qing, kamu harus tuntut mereka. Pasti, nada bicaraku terdengar tenang. Tapi sekarang aku harus mengurus urusan perceraian ini dulu. Beberapa hari berikutnya, aku sambil bekerja, serta membantu pengacara mempersiapkan gugatan cerai. Aku merapikan seluruh catatan arus keuangan selama 3 tahun terakhir, termasuk setiap pengeluaran dari rekening bersama. Dan menemukan bahwa dari 380.000 yang ditransfer oleh Jiang Zecheng, 200.000 ditransfer kepada Jiang Xiangyi dengan dalih pengeluaran keluarga. Tetapi sebenarnya itu dipakai untuk keperluan pribadi Jiang Xiangyi, seperti membeli tas merek ternama, perawatan kecantikan, dan liburan. Setiap transaksi memiliki catatannya. Sisa, yang 180.000, sebagian ditransfer kepada ibu mertua, katanya sebagai uang berbakti. Lalu sebagian lagi oleh Jiang Zecheng, digunakan untuk beli produk investasi, dengan penerima manfaat atas namanya sendiri. Melihat catatan-catatan ini, aku tiba-tiba mengerti bahwa pria ini tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Di dalam hatinya, ibu dan adiknya adalah yang paling penting. Aku hanyalah alat yang bisa dikorbankan kapan saja. Hari ke-10, aku menerima kabar dari pengacara Chen. Nona Su, gugatan cerainya sudah disiapkan. Silakan datang untuk menandatanganinya. Aku pergi ke firma hukum untuk menandatanganinya. Pengacara Chen mengatakan akan segera mengajukan gugatan. Oh ya, saya sarankan Anda mempertimbangkan untuk kembali berkunjung ke sana, kata pengacara Chen tiba-tiba. Kembali ke sana. Aku tertegun. Ya, bicarakan semuanya dengan jelas secara langsung. Jelas pengacara Chen. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan lewat telepon. Lagi pula dengan bernegosiasi langsung, pihak sana juga akan lebih mudah berkompromi. Aku berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk. Sudah waktunya mengakhiri semua ini. Keesokan harinya, aku membeli tiket kereta cepat untuk pulang. Duduk di dalam kereta cepat, aku menatap pemandangan yang melesat cepat di luar jendela. Hatiku terasa sangat tenang. 10 hari lalu, saat aku pergi, aku merasa panik dan ingin melarikan diri. Namun sekarang, aku bertindak secara proaktif dan sadar. Aku ingin kembali dan menyelesaikan perhitungan ini dengan mereka secara langsung. Saat tiba di kota itu, hari sudah pukul 5 sore. Aku tidak langsung pulang ke rumah, melainkan pergi ke hotel terdekat untuk memesan kamar. Setelah meletakkan barang bawaan, aku menelpon pengacara Chen. Pengacara Chen, aku sudah tiba. Bagus. Ingat untuk membawa alat perekam. Rekam semua percakapannya. Pesan pengacara Chen. Baik, saya mengerti. Pukul 7 malam, aku berdiri di depan pintu tempat yang dulu disebut rumah. Lalu menarik napas dalam-dalam. Aku menekan bel pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Yang membukakan pintu adalah Jiang Zecheng. Begitu melihatku, dia langsung tertegun. Wan Qing. Suaranya sedikit bergetar. Aku melangkah masuk, dan langsung melihat Jiang Xiangyi yang sedang berbaring di sofa. Perutnya sudah sangat besar, sambil dengan santainya memakan buah. Melihatku masuk, dia tertegun sejenak, lalu tersenyum. Wah, Kak Ipar sudah pulang. Kukira kamu sudah tidak mau lagi mengurus rumah ini. Aku tidak memedulikannya, dan langsung berjalan ke arah ruang makan. Ibu mertua keluar dari dapur dan melihatku. Air mukanya langsung berubah. Kamu masih tahu jalan pulang? Bu, tentu saja aku harus pulang. Aku duduk di depan meja makan. Ini rumahku. Aku mengeluarkan kantong kertas coklat dari dalam tas, lalu meletakkannya dengan pelan di atas meja. Begitu Jiang Zecheng melihat kantong itu, wajahnya langsung memucat seketika. Wan Qing, apa maksudmu ini? Suaranya terdengar sedikit gemetar. Aku tidak menjawabnya, melainkan langsung membuka kantong tersebut dan menyebarkan dokumen-dokumen di dalamnya satu persatu di atas meja. Laporan tes DNA, catatan transfer, riwayat obrolan, dan rekaman percakapan. Ibu mertua berjalan menghampiri dari dapur. Melihat dokumen-dokumen di atas meja, seluruh tubuhnya langsung membeku. Jiang Xiangyi bangkit dari sofa, melihat berkas-berkas itu dengan senyum sinis. Dan raut wajahnya pun ikut berubah. Apa semua ini? Ibu mertua pura-pura bodoh. Ibu baca saja sendiri kalau ingin tahu, ucapku dengan dingin. Ibu mertua mengambil lembar laporan tes DNA. Setelah membacanya, tangannya mulai gemetar. Ini dari mana? Diberikan oleh Xu Yuxuan. Jawabku dengan tenang.
Dia menyelidiki selama 2 tahun, akhirnya menemukan kebenarannya. Jiang Xiangyi tiba-tiba berdiri. Suan King, apa maksudmu? Sampai pergi menanyakan urusanku ke orang lain. Aku tidak pergi menanyakannya. Xu Yuxuan yang datang sendiri mencariku. Aku menatapnya. Dia bilang ada beberapa hal yang harus ku ketahui. Apa yang kamu ketahui? Suara Jiang Xiangyi terdengar agak tajam. Aku tahu ketiga anakmu bukanlah anak Xu Yuxuan. Ucapku satu persatu. Aku juga tahu kalau selama ini kamu selalu berhubungan dengan pria-pria lain di luar. Kamu fitnah. Jiang Xiangyi menjerit. Aku punya buktinya. Aku mendorong foto-foto dan tangkapan layar video itu ke hadapannya. Semua ini dipotret oleh detektif swasta. Jiang Xiangyi melihat foto-foto itu, seluruh tubuhnya langsung lemas terduduk di sofa. Aku juga tahu, kalian menyuruhku merawat Xiangyi setelah melahirkan. Tujuannya adalah agar aku dan Zecheng menanggung biaya hidupnya. Aku menoleh ke arah Jiang Zecheng. Benar kan, suamiku? Jiang Zecheng menundukkan kepala. Satu patah kata pun tidak bisa diucapkannya. Aku juga tahu, dari 380.000 yang kamu transfer dari rekening bersama selama 3 tahun ini, 200.000 diberikan kepada Xiangyi. Suaraku semakin dingin. Aturannya kedok pengeluaran keluarga. Padahal aslinya itu untuk keperluan pribadi dia. Wan King, dengarkan dulu penjelasanku. Jiang Zicheng ingin berbicara. Tidak usah menjelaskan. Aku memotong ucapannya. Aku belum selesai ngomong. Aku mengeluarkan alat perekam suara itu dan meletakkannya di atas meja. Di dalam sini, ada rekaman percakapan antara kamu dan ibu. Aku menatap ibu mertua. Bu, apakah ibu masih ingat 3 tahun lalu? Saat ibu merawat Xiangyi setelah melahirkan. Apakah ibu ingat aku sedang hamil? Wajah ibu mertua langsung menjadi pucat pasi. Apakah ibu masih ingat kalau pada akhirnya aku mengalami keguguran? Suaraku mulai bergetar. Kau tahu kenapa aku sampai keguguran? Itu kecelakaan. Kata ibu mertua terbata-bata. Kecelakaan? Aku tertawa dingin. Kau mencampurkan obat ke dalam tonikku untuk membuatku keguguran. Dan itu, kau sebut kecelakaan? Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Jiang Xiangyi menatap ibu mertua dengan tatapan kosong. Jiang Zecheng juga mendongak dan menatap ibunya. Ibu, apa ibu benar-benar meracuni minumannya? Suara Jiang Zecheng bergetar. Ibu mertua tiba-tiba runtuh. Ia duduk di lantai dan mulai menangis. Ibu tidak punya pilihan lain. Xiangyi harus menjalani masa pemulihan. Sedangkan Wan King sedang hamil. Bagaimana kami bisa mengurus semuanya? Jadi, ibu mencampurkan obat ke dalam makananku? Air mataku menetes. Itu adalah cucumu sendiri. Cucu kandungmu sendiri. Ibu tahu, ibu tahu. Tangis ibu mertua terdengar sangat memilukan. Tapi anak Xiangyi juga penting. Kau masih muda, nanti bisa hamil lagi. Jadi kalian mengorbankan anakku. Aku bangkit berdiri. Seluruh tubuhku gemetar. Apa kau tahu, setelah keguguran itu, dokter bilang aku akan sangat sulit hamil lagi? Apa kau tahu sebesar apa pengorbananku demi mendapatkan anak itu? Kalian sama sekali tidak tahu apa-apa. Yang kalian pedulikan hanya putri kesayangan kalian. Aku menoleh ke arah Jiang Zecheng. Dan kamu, apa kamu tahu? Jiang Zecheng menunduk dan tidak berani menatapku. Jiang Zecheng, aku tanya kamu. Apa kamu tahu kalau ibumu mencampurkan obat ke dalam makananku? Dia terdiam cukup lama dan akhirnya mengangguk pelan. Saat itu, hatiku benar-benar hancur lebur. Kamu tahu, aku mengulanginya dengan suara parau. Kamu tahu, tapi tidak memberitahuku. Kamu melihatku meminum tonik beracun itu setiap hari. Melihatku kehilangan anak kita perlahan-lahan. Tapi kamu diam saja. Wan King, aku pikir ibu hanya memasukkan ramuan herbal penawar darah. Tak disangka apa? Aku memotong perkataannya. Tak disangka aku benar-benar akan keguguran. Atau tak disangka, aku akan tahu yang sebenarnya. Jiang Zecheng terdiam. Aku menyeka air mataku, mengeluarkan selembar dokumen. Ini surat perjanjian perceraian. Aku sudah minta pengacara untuk menyiapkannya. Apa? Jiang Zecheng mendongak. Aku ingin cerai denganmu. Kukatakan dengan tenang. Rumah itu milikku. Uang 380.000 yang kamu transfer harus dikembalikan semuanya. Selain itu, kamu dan ibumu bersekongkol menyebabkan aku keguguran. Aku menuntut ganti rugi imaterial sebesar 100.000. Jika kamu tidak setuju, aku akan menuntut kalian, dan pada saat itu, ibumu juga harus menghadapi tuntutan pidana. Mendengar ucapan ini, seluruh tubuh ibu mertua lemas. Wan King, kamu tidak boleh begitu. Aku tidak boleh begitu? Aku menatapnya.
Lalu bagaimana kalian memperlakukanku selama 3 tahun ini? Kalian menipuku, memanfaatkan diriku, dan menyakitiku. Kalian bisa melakukannya. Kenapa aku tidak? Kakak ipar, kamu kejam banget sih. Bukankah cuma masa pemulihan setelah melahirkan? Sampai harus meributkannya separah ini. Aku menoleh ke arahnya. Berkata dengan dingin, Jiang Xiangyi. Sebaiknya kamu tutup mulut. Zhu Yuxuan sudah menggugatmu, meminta perceraian, dan juga menuntut hak asuh kedua anak kalian. Siapa ayah dari anak kembar di perutmu itu? Kamu sendiri tahu. Setelah kamu melahirkan nanti, Zhu Yuxuan tidak akan peduli. Pria itu juga tidak akan peduli. Pada saat itu, tinggallah bersama kedua anakmu, kakakmu, dan ibumu berdesakan di rumah tua seluas 80 meter persegi itu. Wajah Jiang Xiangyi mendadak pucat pasi. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Sudah kubilang, Zhu Yuxuan yang memberitahuku. Aku mengambil tasku. Dia juga bilang akan menyeretmu ke pengadilan, menuntutmu atas kasus penipuan. Jiang Xiangyi benar-benar hancur, menangis sejadi-jadinya di atas sofa. Ibu mertuaku juga ikut menangis. Jiang Zecheng hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Aku menatap keluarga ini, dan tiba-tiba merasa semua ini konyol. Jiang Zecheng, baca baik-baik surat cerai itu. Beri aku jawaban dalam 3 hari. Aku berbalik dan berjalan ke arah pintu. Jika tidak setuju, kita bertemu di pengadilan. Wan Qing. Tiba-tiba Jiang Zikeng memanggilku. Aku menghentikan langkahku, tanpa menoleh ke belakang. Wan Qing, aku salah. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Suaranya bergetar menahan tangis. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku menoleh dan menatapnya. Jiang Zecheng, tahukah kamu kapan aku benar-benar mati rasa padamu? Dia terdiam kaku. Bukan saat kamu memihak mereka. Bukan saat kamu bersikap dingin ketika aku keguguran. Aku berkata penuh penekanan, melainkan saat aku tahu kamu sadar ibumu yang membuatku keguguran. Tapi kamu justru memilih diam. 3 tahun ini, setiap hari kamu pulang dan menatapku. Apakah kamu sama sekali tidak merasa bersalah? Pria yang bahkan tidak bisa melindungi istrinya sendiri? Untuk apa aku mempertahankanmu? Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan pergi dari rumah itu. Tidak pernah menoleh lagi. Sesampainya di bawah, air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sakit hati, melainkan karena merasa lega. Aku akhirnya berhasil membebaskan diri. 1 bulan berikutnya, aku bekerja sama dengan pengacara, menyelesaikan semua prosedur hukum. Awalnya, Jiang Zikeng menolak untuk bercerai. Tapi setelah melihat bukti di tanganku, dia pun menyerah. Pengadilan memutuskan kami bercerai. Rumah itu menjadi milikku. Aku mendapatkan 70% hak kepemilikan. Jiang Zecheng harus mengembalikan 380.000 dan membayar kompensasi kerugian mentalku sebesar 100.000. Di hari, aku menerima akta cerai. Aku berdiri di depan biro catatan sipil, melihat buku nikah merah di tangan berubah menjadi buku hijau. Cahayanya sangat cerah. Aku tiba-tiba merasa begitu lega. Wan Qing, selamat atas kebebasanmu kembali, kata pengacara Chen sambil tersenyum. Terima kasih, pengacara Chen, kataku dari lubuk hati yang paling dalam. Setelah menyelesaikan prosedur perceraian, aku langsung memasang iklan untuk menjual rumah itu. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan buruk. Aku tidak ingin tinggal sedetik pun di sana. Seminggu kemudian, rumah itu berhasil terjual. Setelah dikurangi pelunasan KPE, aku mendapatkan 1,2 juta. Ditambah kompensasi Jiang Zecheng sebesar 480.000, total, aku memiliki 1,68 juta. Aku kembali ke Chengdu dan membeli secara tunai sebuah apartemen 80 meter persegi dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu di pusat kota. Rumahnya menghadap ke selatan, pencahayaannya sangat bagus, ada taman di dekatnya, dan lingkungannya sangat tenang. Saat mendekorasi rumah, aku mengikutinya sesuai gaya yang kuinginkan, minimalis dan nyaman. Setiap sudutnya adalah bentuk yang kucintai. 3 bulan kemudian, aku pindah ke rumah baru. Hari itu, Xin Yuhan membawa rekan-rekan kantor untuk datang merayakannya. Semua orang makan hotpot di ruang tamu, mengobrol, dan tawa mereka terus terdengar. Wan Qing, bersulang untukmu. Semoga kehidupan barumu di Chengdu semakin baik. Xin Yuhan mengangkat gelasnya, terima kasih. Aku mendentingkan gelas dengannya, lalu meminumnya dalam sekali teguk. Saat itu, aku benar-benar merasa hidupku mulai membaik. Pekerjaanku juga perlahan kembali ke jalur yang benar. Aku bekerja sebagai direktur desain di perusahaan Xin Yuhan. Bertanggung jawab atas beberapa proyek besar. Karena kinerjaku yang luar biasa, perusahaan menaikkan gajiku.
Gaji bulanan naik menjadi 25.000. Di akhir pekan, aku pergi belajar yoga, belajar membuat kue, dan belajar merangkai bunga. Melakukan hal-hal yang ingin kulakukan sebelumnya, tetapi tidak punya waktu. Aku juga mengambil sertifikat konselor psikologi, mulai melakukan kegiatan sosial, dan membantu para wanita yang terjebak dalam pernikahan. Banyak orang yang meninggalkan pesan, mengatakan bahwa pengalamanku memberi mereka keberanian. Bu Wan King, terima kasih. Karena Andalah aku tahu wanita bisa hidup untuk diri sendiri. Bu Wan King, aku juga sudah bercerai. Sekarang hidupku sudah baik. Terima kasih atas doronganmu. Melihat pesan-pesan ini, aku merasa semua yang kulakukan sangat berharga. Setahun setelah perceraian, tanpa sengaja aku mendengar kabar tentang Jiang Zecheng. Setelah Jiang Xiangyi melahirkan anak kembar, kakak angkat itu menghilang. Sama sekali tidak mau mengakui anak itu. Zhu Yuxuan memenangkan hak asuh atas dua anak pertama. Jiang Xiangyi membawa anak kembarnya pindah kembali ke rumah ibu mertuanya. Rumah tua seluas 80 meter persegi itu ditinggali oleh sang ibu mertua, Jiang Zecheng, Jiang Xiangyi, serta dua bayi. Gaji Jiang Zecheng harus menghidupi seluruh anggota keluarga. Tekanannya luar biasa besar. Kau dengar rambutnya bahkan sudah banyak yang memutih. Ibu mertua pun menyesal. Dia sering menangis dan berkata, seharusnya dulu tidak berbuat begitu. Tetapi semuanya sudah terlambat. Saat mendengar semua berita ini, hatiku sama sekali tidak bergeming. Bukan karena merasa senang atas kesusahan orang lain. Hanya merasa bahwa hukum sebab akibat memang seperti itu. Musim gugur tahun itu, aku mengenal Su Songan dalam sebuah kegiatan sosial. Dia seorang psikolog berusia 36 tahun, sopan, dan berpendidikan. Kami berkenalan karena kegiatan sosial, lalu perlahan mulai mengobrol, makan bersama, dan menonton film. Dia sangat berbeda dari Jiang Zecheng. Dia menghargai pendapatku, peduli dengan perasaanku, dan melindungiku. Bukannya terus-menerus menuntutku berkorban. Wan King, yang aku kagumi bukan kelemahanmu, melainkan pilihanmu setelah melewati kelemahan itu. Suatu kali dia berkata kepadaku, kamu tidak dikalahkan oleh masa lalu, melainkan memilih bangkit dan mulai kembali. Ini sungguh luar biasa. Saat itu juga, air mataku jatuh. Bertahun-tahun ini akhirnya ada yang melihat usahaku, bukan hanya melihat pengorbananku. Kami berpacaran selama setahun. Su Songan melamarku. Dia tidak menyiapkan upacara romantis yang muluk-muluk, hanya di suatu malam yang biasa, menggenggam tanganku dan berkata, Wan King, mari kita menikah. Aku tidak bisa menjamin kehidupan yang berlimpah untukmu, tapi aku bisa memastikan untuk selalu berada di sisimu. Pernikahan seharusnya menjadi dua orang mandiri yang saling mendukung, bukan sebelah pihak yang terus menuntut, dan pihak lain yang terus berkorban. Aku menatapnya dan mengangguk. 2 tahun kemudian, kami menikah. Pernikahannya sangat sederhana, hanya mengundang teman-teman terdekat. Xian Yuhan menjadi pengantin perempuanku. Dia tersenyum dan berkata, Wan King, aku akhirnya melihat senyuman sejatimu. Aku memeluknya. Air mataku jatuh. Yuhan, terima kasih selalu menemaniku selama bertahun-tahun ini. Bodoh, kita kan sahabat terbaik. Setelah menikah, aku dan Su Songan tidak terburu-buru memiliki anak. Kami pergi bepergian bersama, mengunjungi banyak tempat yang ingin kami tuju. Kami belajar dan mengambil sertifikasi bersama, mengembangkan diri. Kami melakukan kegiatan sosial bersama, membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Su Songan berkata kepadaku, Wan King, kapan kita punya anak, kamu yang tentukan. Jika karena pengalaman lalumu, kamu tidak ingin memilikinya, maka tidak usah. Aku menghargai pilihanmu. Aku menatapnya. Hatiku sangat tersentuh. Inilah cinta sejati. Saling menghormati, memahami, dan merangkul. Bukan sekadar menuntut dan menyakiti. Musim semi ini, kami memiliki anak. Saat dokter memberitahuku kabar kehamilan itu, aku menangis, bukan karena takut, melainkan rasa lega dan bersyukur. Aku akhirnya memiliki anakku sendiri lagi. Su Songan menemaniku pemeriksaan kandungan. Menemaniku mengikuti kelas kehamilan. Menemaniku di setiap pemeriksaan. Dia akan membelikan makanan yang ingin kuinginkan. Memelukku saat aku mengalami mual muntah kehamilan. Dan memijatku saat aku merasa lelah. Dia membuatku benar-benar merasakan artinya disayangi dan dihargai. Kemarin aku duduk di balkon di Chengdu, menyeduh secangkir teh. Sinar matahari masuk. Terasa begitu hangat. Ponselku tiba-tiba bergetar. Ada pemberitahuan berita. Aku membukanya dan melihat. Itu tentang Jiang Xiangyi. Dia dituntut oleh mantan kekasihnya karena kasus penipuan. Jiang Xi, demi melunasi hutangnya,
menjual rumah lama ibu mertuanya. Sekarang keluarga mereka menyewa tempat tinggal di perkampungan kota. Kehidupan mereka sangat pas-pasan. Aku meliriknya sekilas, lalu mematikan ponsel. Biarlah masa lalu berlalu. Aku tidak membenci mereka, juga tidak merasa senang di atas penderitaan mereka. Karena aku tahu, balasan terbaik bukanlah kebencian, melainkan membuat diri kita hidup lebih baik. Orang-orang yang pernah menyakitimu, pada akhirnya akan dihukum oleh pilihan mereka sendiri. Dan kamu hanya perlu dengan berani melangkah menuju kebahagiaanmu sendiri. Susongan keluar dari ruang kerja, melihatku sedang melamun, lalu menghampiri dan duduk di sampingku. Memikirkan apa? Tanyanya lembut. Tidak apa-apa, hanya tiba-tiba merasa kehidupan sekarang sungguh menyenangkan. Aku bersandar di bahunya. Ini akan menjadi semakin baik. Dia menggenggam tanganku. Sayang, malam ini mau makan apa? Aku akan memasak untukmu. Aku tersenyum. Asalkan kamu yang memasak. Aku suka semuanya. Sinar matahari di luar jendela masuk, menyinari tubuh kami. Pada detik itu, aku tiba-tiba memahami satu kalimat. Keadaan terbaik dalam hidup bukanlah tidak pernah terluka, melainkan tetap percaya pada kebaikan setelah terluka. Aku, yang pernah berjuang di dalam kegelapan, kira takkan bisa melihat cahaya lagi. Tapi sekarang aku tahu, selama kita berani melangkah maju, kita pasti akan sampai di bawah sinar matahari. Segala luka di masa lalu, pada akhirnya akan menjadi pupuk yang membuatmu bertumbuh. Dan kamu akan hidup menjadi versi diri yang kamu inginkan.